lagi dibikin-bikin. Di episode vlog kali ini saya mau ngetes mesin sebelum dikirim nih guys. Jadi mesin es saya bikin untuk pesanan ya, yang bakal dikirim ke Maluku. Percaya nggak, ini air garam pertama kali yang saya pakai waktu itu sampai sekarang nih. Jadi nggak ada luntur-luntur dari korosi logam gitu ya, cuman karena kotor aja gitu, karena didiemin gitu kan. Cuman agak kotor aja gitu. Air garam ini mau saya pakai lagi buat ngetes mesin yang baru saya bikin. Tinggal disaring aja pakai kayak apa namanya tuh ya, kain tahu tuh ya lumayan jadi agak bersih dikit lah. Yang penting garamnya nggak kemana-mana kan, kadar garamnya masih ada di situ. Kalau kurang tinggal tambahin lagi. Kali ini saya pakai garam ikan nih ya kan, ya murah lah ya, garam ikan ya kan, garam kasar gitu, garam krosok ya namanya. Sedikit tips dari saya kalau pertama kali bikin air garam itu, jadi untuk bikin air garam sirkulasinya itu kita bisa pakai perbandingan 3:1 gitu ya. Jadi misalkan kalau mau lebih akurat tuh mending ditimbang gitu. Jadi misalkan airnya itu 9 kilo, jadi garamnya itu 3 kilo gitu ya. Jadi sekitar 3:1 gitu. Tujuannya itu air garam itu nggak bakal beku sampai dengan minus 20 derajat gitu, masih cair gitu ya. Tapi airnya itu sebenarnya nggak perlu kita dinginin sampai minus 20 tuh nggak perlu. Karena minus 15, 10 tuh udah cukup lah, udah bisa buat bikin es. Jadi tujuannya itu buat jaga-jaga gitu. Selain apa ya, penyerapan panasnya itu lebih baik, dan juga semisal sewaktu-waktu misalkan pasti kadar garamnya berkurang kan, karena mungkin ada kantong yang pecah atau gimana gitu ya, atau dari kondensasi gitu kan. Nah, kadar garamnya berkurang, jadi kita aman. Jadi kalaupun kadarnya berkurang karena kita cuman setting di minus 16 atau minus 10, jadi kekhawatiran untuk, jadi kalau kadar garamnya berkurang gitu kan, airnya terlalu dingin, kemungkinan besar nanti akan ada air yang beku di pipa evaporator gitu ya. Jadi saya sering dengar tuh kayak misalkan, kenapa kok dinginnya nggak seperti biasanya gitu, terus sekarang kok lebih lama dibanding lebih awalnya. Nah itu makanya harus cek terus kadar garamnya. Biasanya dia beku, jadi ada es di pipa evaporator itu, jadi dinginnya, proses pendinginannya jadi nggak maksimal gitu ya. Jadi lebih baik tuh kalau misalkan udah rutin bikin es, itu diceknya pakai selentimeter. Nanti saya tunjukin alatnya gitu. Karena saya pernah baca-baca gitu ya, ada orang nanya ke orang juga bikin mesin es gitu kan, kok mesin saya nggak bisa lebih dingin ya, nggak bisa sekian minus sekian gitu. Ya dasarnya orang jualan ya, dia bilang ya karena mesinnya beda bla 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 gitu. Ya padahal kemungkinan besar cuman karena kadar garamnya kurang aja gitu. Karena kalau sudah beku di pipanya gitu kan, ya nggak bakal bisa dingin lagi, karena proses pendinginannya nggak maksimal, karena panasnya tidak terserap, karena terblok sama yang jadi es itu tadi gitu di pipa evaporator gitu. Kasihan aja gitu, orang udah beli mesin cuman karena mungkin karena garamnya aja gitu kan, sesat jadinya gara-gara orang ya mau jualan sampai segitunya. Oke, saya mau hidupin pompa airnya dulu nih. Sprayer model untuk es kantong ya. Kalau buat es balok sama cetakannya beda lagi nih. Jadi ini suhu airnya itu sekitar 29 derajat ya. Nah ini alatnya nih guys. Jadi semisal kita udah bikin air garamnya gitu kan, kita mau cek secara berkala gitu, berapa hari sekali gitu kan, kadar garamnya kita cek gitu, supaya proses pendinginannya itu lancar terus gitu kan. Jadi nanti kita, setelah kita bikin air sirkulasi yang pertama itu, nah itu kita ukur aja pakai, ini namanya salinimeter ya, ini yang biasa nih, ada yang lebih bagus lagi sih, mungkin lebih akurat ya, ini yang masih yang agak biasa lah gitu. Jadi setelah kita bikin larutan air garam yang pertama itu, nah itu kita ukur aja, kita pakein patokan buat kita cek secara rutin gitu, misalkan dapatnya berapa yang pertama kita pakai. Nah nanti kita cek kalau nggak nyampe sekian, nah itu berarti harus ditambahin air garam gitu. Supaya itu tadi, tidak ada pembekuan air di pipa evaporator. Jadi suhunya bisa lebih rendah dan penyerapan panasnya lebih efisien. Nah ini guys, jadi karena mesin saya bikin itu pakai koneksi selang itu ya, sekitar 1 meter kurang lah. Jadi ada sekat di antara cool box-nya sama mesinnya, nah itu kita bisa manfaatkan dengan menambahkan sekat, bisa terserah dari bata, semi permanen, dari plastik juga bisa. Tujuannya jadi entah pas panen atau pas gimana ya, garamnya itu nggak kecipratan ke mesin pendingin kita, karena garamnya itu kan konsentrasinya tinggi banget ya, dan itu korosif banget buat besi. Apalagi kayak sirip aluminium kondensor dari outdoor unit AC itu ya, itu kan tipis banget tuh, kalau kena air garam cepet banget lah, apa ya, kayak rontok gitu. Jadi kalau kita kasih sekat itu, kita punya sekian mesin gitu kan, kita bikin sekat gitu, ini ditaruh agak ada jaraknya gitu kan. Nah, jadinya mesin pendingin kita tuh ya bisa lebih awet gitu kan secara keseluruhan, karena nggak kena air garam yang korosif banget itu. Nah, ini
Salah satu contohnya nih ya, ini AC bekas dari rumah yang deket sama laut gitu. Jadi itu nggak kena air garam, cuman kena udara yang ada garamnya. Kena udara garamnya aja bisa kayak gitu ya kan, apalagi air garam ya kan. Ini saya iseng nih ngetes nih. Aluminiumnya saya rendam di air garam nih ya. Ini baru tanggal berapa tuh? 9/4/2021. Nah, itu udah berwarna gitu ya. Airnya udah jadi butek terus ada kayak nodanya gitu ya. Terus pada bagian lipetannya itu kayak ngiket garam banget gitu. Warnanya yang hitam-hitam tuh udah mulai korosi gitu ya. Jadi kalau aluminium sama air garam itu emang nggak ngeklop ya. Karena ya pasti bakal korosi juga ujung-ujungnya. Oke, selanjutnya saya mau coba hidupin kompresornya nih guys. Jadi kalau kita hidupin tombol kompresornya ini temperaturnya itu langsung kelihatan ya di situ ya, airnya itu berapa gitu kan, berapa derajat gitu. Nah, kompresornya itu nggak langsung nyala, jadi ada delay sekitar 3 menit. Jadi tujuannya itu untuk safety ya, karena kalau misalkan nggak pakai termostat kayak gini, nggak ada delaynya, misalkan listriknya hidup nyala gitu ya, taruhlah kayak gitu. Kompresornya juga siklus hidup nyala, dari hidup terus mati, hidup nyala terlalu cepat, nah itu bisa bikin jebol kompresornya. Jadi fungsi delaynya itu kayak gitu ya. Oke, di termostatnya sudah menunjukkan minus 15 derajat lah ya. Jadi waktu untuk mendinginkan air sirkulasinya ini, nah ini dari 27 derajat ya, sekitar 27 lah. Itu 40 liter. Ini coba saya hidupin pompa airnya. Coolboxnya udah saya lengkapi dengan insulasi ya, jadi warna hitam tuh insulasi biar lebih rapat gitu. Terus tambahan berupa baut pengunci tutupnya itu dari stainless steel yang tahan korosi. Jadi fungsinya untuk biar lebih rapat gitu ya. Jadi udara panas itu nggak masuk gitu ke dalam cool box. Nah, wattmeternya saya reset nih. Nah, kemudian setelah kurang lebih 2 jam 49 itu, atau sekitar 1,9 kWh itu ya, sekitar 600-an watt itu, nah suhunya udah hampir minus 15 ya, minus 14,8 gitu. Jadi untuk 40 liter dari suhu 27 ke minus 15 itu sekitar 2 jam 49, jadi hampir 3 jam gitu ya. Nih, dalam suhu cool box-nya ini bahkan lebih rendah dari suhu di termostatnya itu ya. Sekitar minus 16 malah itu di cool box-nya. Satu hal yang harus diingat ya, kadar garamnya tuh harus cukup gitu. Nah, meskipun di sini sensor saya tuh nggak nempel langsung kena ke air garamnya gitu ya, cuman lewat tube gitu untuk ngukur gitu. Nah, itu tulisannya minus 15, cuman aktual airnya itu adalah minus 16. Dan itu lebih dari cukup ya untuk bikin es batu gitu kan, nggak perlu sampai minus 20. Nah, kalau mau gimmick aja itu bisa aja sensornya saya tempel misalkan di pipa evaporatornya gitu ya, supaya di termostatnya ini kelihatan lebih rendah gitu, minus berapa gitu kan. Cuman nggak penting, karena yang penting itu adalah airnya sendiri, airnya itu berapa derajat gitu ya. Ya cukup akurat ya, minus 15 ternyata airnya lebih dingin, minus 16 gitu kan. Kalau untuk gimmick itu ya mungkin gampang banget dapat minus 20 ya, airnya belum tentu minus 20, tapi karena mesin saya ini misalkan suhu airnya udah minus 10 gitu ya. Nah, evaporasinya itu udah sekitar minus 20 nih. Kalau kita lihat pakai manifold itu udah sekitar minus 20 ya, minus 20 atau minus 25 lah. Jadi kalau airnya udah minus 10 itu evaporasinya udah minus 20-an ya, minus 20, minus 25 gitu. Oke guys, selanjutnya saya mau ngetes bikin es batu nih guys. Karena saya nggak sempat bikin kantong es pakai kantong 1 kilo gitu ya. Jadi saya pakai botol nih. Secara volume itu kurang lebih setara dengan kantong 1 kilo gitu ya. Kantong plastik 1 kilo gitu ya. Cuman bentuknya sih memang lebih slim gitu kan. Jadi supaya bisa saya pakai berulang-ulang kali terus praktis gitulah bikinnya lah. Biar nggak buang-buang kantong plastik gitu ya. Ya kurang lebih performanya merepresentasikan kantong 1 kilo lah.
Jadi ada beberapa faktor nih guys yang menentukan berapa lama airnya itu dalam kantong tuh beku atau air dalam cetakan tuh beku jadi es gitu ya. Jadi faktor pertama itu adalah kapasitas mesinnya sendiri. Jadi misalkan berapa PK itu kan ada ya sekian BTU gitu. 1 PK versus 2 PK gitu. Listrik yang dipakai terus kemampuan dia untuk memindahkan panas itu, nah itu nggak bisa dibohongin ya, antara 1 dan 2 PK itu pasti lebih besar 2 PK gitu. Terus yang kedua itu adalah ukuran cetakan atau kantong airnya ya. Jadi makin besar ya pasti prosesnya butuh waktu makin lama gitu kan. Karena kalau kita taruh air yang dalam kantong itu, dia jatuhnya jadi statis kan ya. Jadi perlu waktu untuk permindahan panas yang di dalam air, terutama bagian tengahnya itu, untuk pindah terus akhirnya merambat lewat ke kantongnya, terus ke air garamnya, terus ke pipa evaporatornya, terus terakhir ke refrigerannya, terus nanti dibuang lewat kondensor gitu ya panasnya. Terus satu lagi faktornya adalah, jadi berapa banyak dalam sekali waktu proses pendinginan, ya itu berapa banyak kantong yang mau kita dinginkan, yang mau kita bekukan gitu ya. Nah, itu mempengaruhi juga. Terus yang terakhir adalah kadar garamnya. Jadi pengaruhnya tadi itu ya, misalkan garamnya kurang, terus ada pembekuan es di pipa evaporatornya, jadi proses pendinginannya nggak maksimal. Jadi kalau semisal kita dengar ada klaim yang bikin mesin gitu ya, sekian jam beku gitu, nah itu tinggal dipertanyakan aja, mesinnya kapasitas berapa ya kan, sekian jam itu berapa watt, pakai listrik berapa rupiah, ukuran kantong esnya itu berapa, dan jumlahnya berapa. Udah tinggal gitu aja. Ya kalau bisa dikasih lihat gitu kan, berapa itu kWh meternya, wattnya berapa, timernya berapa, ya kayak gitu-gitulah. Oke, saya mulai air sirkulasi itu sekitar -13 gitu ya. Jadi karena kemarin itu malam-malam, jadi saya coba bikin esnya ini siang-siang. Jadi saya pakai itu 80 botol, saya masukin semua ya, dan itu air suhu ruangan, jadi kira-kira ya 27 derajat itu ya. Wattmeternya saya reset. Jadi air itu naik ke sekitar -10 ya. Nah, ini setelah di wattmeter saya lihat itu 6 jam 2 menit, penggunaan listriknya sekitar 4,2 kWh, 4,3 lah ya. 4,3. Jadi kalau misalkan kita pakai hitung-hitungan listrik 1.400 per kWh itu, jadi listriknya itu sekitar Rp6.000 gitu ya, 6.300-an lah. Nah, esnya udah jadi nih ya. Bisa kita lihat dari warnanya itu udah bagus gitu jadinya ya. Karena biasanya kalau kita pakai air mentah, kita bisa lihat indikator pertama yang kalau esnya itu benar-benar jadi dengan bagus itu dari warnanya. Warnanya kayak putih susu gitu ya. Nah, itu baru benar-benar beku gitu. Jadi 80 botol ini kurang lebih kalau kita lihat listriknya tadi 6.000, jadi sekitar 70-80 rupiah lah per botolnya ini, esnya ini ya, untuk biaya listriknya ya. Kalau mau lebih efisien lagi tuh, saya saranin untuk panen berkala tuh. Jadi per 2 jam kita ambil yang udah benar-benar jadi es, udah benar-benar bagus esnya. Jadi mengurangi beban pendinginan buat mesinnya gitu ya. Jadi kalau udah jadi ya udah kita panen itu lebih efisien. Nah, gimana kabarnya mesin pertama yang saya bikin itu? Nah, kabarnya sih baik-baik aja ya. Jadi karena kemarin ada yang sempat nanyain, entah nanya atau meragukan gitu kan. Enggak, kalau pakai pipa itu saya pernah pakai juga jebol gitu, kayak gitu-gitulah. Ya, buktinya mesin saya nggak kenapa-napa sampai sekarang ya. Itu saya pakai mungkin sebulan, saya diemin, terus sebulan saya hidupin lagi, 1 hari 2 hari saya pakai lagi. Dan kalau kita ngerti sistem pendinginan ya, sebenarnya pressure yang tinggi di pipa evaporator, pipa yang selain dari kondensor itu ya, itu tingginya itu tekanannya pas saat mesin nggak kita pakai. Jadi kalau mau ngetes pipa-pipa evapnya itu ya pas nggak kita pakai itu justru dia tinggi. Ini contohnya mesin yang lama ini saya naikin iseng, saya naikin ke tuh hampir 400 PSI itu. Ya dan dia memang nggak ada apa-apa ya. Memang karena ratingnya untuk 410 ya, kalau R410 itu ya ratingnya harus bisa tahan sampai kurang lebih 400 PSI. Jadi pas nggak dipakai itu justru tekanannya tinggi. Kalau di mesin dipakai justru pipa di evaporator tekanannya lebih rendah. Jadi kalau saya nggak pakai mesin ini, sebulan nggak saya pakai, terus saya pakai gitu, nah itu juga sekalian ngetes pipa evaporatornya. Udah gitu saya air garamnya saya diemin aja di situ, nggak saya kuras, biarinnya di situ. Ya kotornya cuman kayak kotor gitu doang tadi itu yang kayak video pertama itu. Dan sampai sekarang ya nggak ada masalah. Nah karena boxnya kecil, ini saya masukin cuma 40 botol gitu.
Dan kurang lebih sekitar 3 jam ya, atau 2,5 kWh itu ya udah jadi itu esnya. Jadi proses pendinginannya lebih cepat karena selain boxnya lebih kecil, jadi lebih compact gitu ya. Yang dinginin juga sedikit, akhirnya proses pendinginan juga lebih cepat gitu. Jadi mesin yang saya bikin itu saya tes sekitar 1 minggu ya, dan nggak ada masalah. Semua beres, mesin saya packing, pakai packing kayu, biar safety, karena ngirimnya juga lumayan jauh. Jadi mesin ini kirim ke Tobelo, Maluku. Lumayan jauh juga dari Bali ya. Ini udah nyampe unit mesinnya, cuman belum sempat dipakai ya karena masih nunggu tempat usaha gitu kayaknya, katanya. Packingnya aman banget, nggak ada yang cowok sedikit pun kayaknya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan packingnya cukup besar ya. Jadi ini karena pertama kalinya saya bikin unit yang Coolbox 220 ini ya. Dan ternyata mesin pendinginnya tuh nggak muat masuk ke dalam Coolbox. Akhirnya saya perbaiki desainnya. Jadi mesin yang lama saya perbaiki, tapi dengan efisiensi yang sama, jadi lebih slim. Jadi mesin pendinginnya bisa masuk ke dalam Coolbox. Jadi pengiriman itu bisa volumenya lebih kecil gitu ya, dan biayanya bisa lebih murah. Oke guys, segitu dulu ya. Jadi setelah saya bikin video yang pertama itu, saya perhatikan udah banyak yang niru gitu ya, pakai titanium gitulah. Tapi saya ingat tulisan yang ada di abang-abang ketoprak langganan saya di Jakarta tuh guys. Tukang ketoprak tuh kan banyak banget di Jakarta. Jadi di belakangnya tuh ada tulisan gitu. Saya ingat banget. Beda tangan, beda rasa. Jadi kalau kalian tertarik dengan mesin pendingin es batu yang saya bikin ini, kalian bisa WhatsApp atau DM saya di Instagram ya guys. Ya udah, segitu dulu guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa.